Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, udah beberapa kali Rocky Gerung diundang untuk mengisi pengajian. Beberapa bulan ke belakang Rocky diundang untuk misi maulidan. Dia berbicara sejarah Nabi. Bahkan dia kebablasan saya kira berbicara jihad dan mendikte orang Islam bagaimana jihad itu. Bagi saya dia mendikte dan memfitnah kekuasaan seolah-olah salah paham tentang jihad. Bahkan mengkerdilkan makna jihad. Bahkan tidak tahu makna jihad. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kemarin dia diundang lagi di pondok pesantren. Dia berbicara lagi persoalan agama. Dia ngutip ayat Al-Quran meskipun terjemahnya. Tetapi di momen itu ada pertanyaan dari jamaah yang bagi saya itu nampar banget kepada Rocky. Bahkan tidak segan. Jamaah itu bertanya sambil mendungu-dungukan Rocky Gerung. Karena tidak mau urusan ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Aja ya, unek-unek artinya dari hati kecil saya. Ini ada semacam korupsi politik. Korupsi politik artinya penyalahgunaan wewenang politik. Jadi ada satu capres ini akan diamputasi politiknya gara-gara kasus formula. Tapi ini mungkin rekayasa. Jadi tolong Pak Rocky, pengamatan sampean bagaimana dengan langkah-langkah amputasi politik. Soalnya ini sudah mencederai demokrasi. Apakah ini betul-betul cinta negara atau bagaimana nih? Yang mungkin kurang lebihnya bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Mohon maaf, pertanyaan saya tulis biar tidak bias. Pertanyaan yang pertama adalah, saya adalah pengagum beliau. Jadi beliau ini idola saya, yang selalu tadi itu menyuarakan tentang kecerdasan, akal sehat, atau kebalikannya daripada kedunguan. Bahkan ketika acara maulidan, beliau mengatakan, mengutip ikro, belajar. Yang tidak mau ikro itu adalah orang dungu. Pertanyaan seriusnya adalah, mengapa, mohon maaf ini ya, mengapa Bung Rocky sendiri tidak bersikap cerdas? Dalam arti kata ragu-ragu atau malu-malu kucing untuk masuk Islam. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang saya sebagai seorang pengagum kepada beliau. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Habibie, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam hukum Islam secara keseluruhan. Di ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia karena tidak diridhoi oleh Allah menurut ayat tadi, Pak. Kemudian yang kedua, di beberapa pertemuan panjenengan pernah bilang bahwa ketika panjenengan bersinggungan dengan masalah agama itu selalu ngeles, selalu mengelak. Itu bukan ranah saya. Jadi keyakinan itu tidak bisa diperdebatkan. Itu kan dogma bagi yang bukan beragama Islam. Jadi dogma itu adalah suatu keyakinan yang harus ditelan bulat-bulat, tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh dipertanyakan. Jadi akal sehat di sini tidak berlaku bagi dogma, tapi bagi Islam tidak. Bahkan disebutkan agama itu adalah akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kesimpulan saya yang nomor 2 ini, jika suatu saat, dan semoga tadi kan sudah disebutkan oleh Abi Toha dengan sebutan Ustadz Rocky Gerung, jika Bung Rocky ini dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya, ditambah dengan ilmu yang ada, beliau akan menjadi seorang jenius beriman, seorang mubalik, ya kan? Nah, jadi itu aja.
saya mohon maaf ini agak mungkin menusuk, agak pribadi, tetapi ini ada panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh presiden ikut campur di dalam urusan warga negara. Sama seperti Bapak tadi, tidak boleh urusan publik itu dipertanyakan, urusan privat dipertanyakan di forum publik. Mestinya WA aja saya. Karena itu akan jadi headline besok. Dan kita sibuk begituan. Lalu istana goreng. Rocky Gerung memanfaatkan pesantren, pura-pura masuk Islam. Kan bahayanya begitu. Itu masalahnya tuh, kepekaan itu. Yang saya pastikan tadi bahwa itu terkait dengan status kita di sini sebagai warga negara, warga akademis. Semua orang berharap kapan Pak Rocky dapat hidayah? Percepat dong. Loh, hidayah itu misteri, bukan sesuatu yang diucapkan dan diniatkan dari pihak luar. Itu adalah keputusan kolbu tadi. Jadi dengan segala hormat pada kebaikan hati Bapak, saya mengerti suasana itu, tapi jangan sampai hal itu justru yang diambil alih oleh mereka yang suka memprovokasi, lalu terbelah lagi bangsa ini hanya karena soal itu. Oke, jelas ya. Bagaimana Pak Rocky? Nikmat bukan hidup di lingkungan mereka? Bagaimana Anda dituntut? Jadi bahasanya ini udah dituntut untuk Anda masuk Islam. Dituntut. Jadi bukan berdoa jamaahnya itu, tapi bertanya kapan Anda masuk Islam. Dituntut Rocky untuk masuk Islam, bukan berdoa. Kalau berdoa kan gini, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Ustadz Rocky Gerung segera mendapatkan hidayah. Kan mestinya seperti itu. Tapi mereka nggak mau tahu. Yang mereka inginkan Rocky segera masuk Islam. Bahkan dengan kehebatannya, kecerdasannya, Anda menjadi sangat tidak cerdas dalam artian dungu ketika hanya bisa berargumentasi. Sebagaimanapun hebatnya argumen, tanpa punya landasan iman, maka tetap bahlul. Tahu bahlul? Bodoh. Tempatnya di mana? Neraka. Dan Rocky bakal terus mendapatkan pertanyaan itu sepanjang dia hidup, di lingkungan itu apalagi. Kemudian yang kedua, kalau memang benar si Rocky ini berkeinginan, niat dengan tulus dan sebagainya untuk masuk Islam, nih ya, punya niat nih ya, dia nggak usah persoalkan urusan politik. Dia kan jawabannya ini takutnya digoreng lagi oleh para penggoreng kan gitu kan. Wah, ini Rocky memanfaatkan pesantren kan gitu. Jawabannya kan nggak jelas nih. Persoalan iman kok kemudian jawabannya jadi urusan politik, nggak ada sambungnya. Bahwa kemudian nanti ada yang menggoreng, misal saya goreng nanti ketika Rocky meyakinkan diri untuk masuk Islam. Kemudian saya ngomong, wah ini Rocky ini hanya main-main nih, hanya memanfaatkan kelompok sebelah tuh, hanya memanfaatkan pesantren tuh, untuk kepentingan dia tuh. Ini persoalan iman, satu kali lagi, bukan persoalan politik. Kalaupun ada yang menggoreng seperti itu, nanti dijawabnya oleh waktu. Pudar gak iman Anda? Mestinya kan tidak boleh kemudian takut digoreng dan sebagainya. Persoalan iman itu persoalan inti manusia. Mending 1 hari ke depan masih ada waktu untuk hidup, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan masih ada waktu untuk hidup. Bagaimana kalau sudah tidak ada waktu untuk hidup? Paduli setan orang yang menggoreng mestinya kalau memang ada niat di Rocky untuk pindah agama. Berarti kan silakan aja simpulkan sendiri. Tinggal kita berpikir secara tegas dan dalam di sini. Apa sebetulnya tujuan Rocky kesana kemari dan sebagainya seperti itu? Benarkah dia pengen menjadi di tengah untuk kemudian menjembatani siapapun aja
untuk berdamai, untuk menggunakan pikirannya secara sehat di dalam kemudian setiap langkah hidupnya. Benarkah seperti itu? Atau ada maksud dan tujuan yang lain? Silahkan kita renungkan sama-sama. Apa sebetulnya niat dan tujuan Rocky ini? Benarkah satu kali lagi dia ingin ada di tengah untuk menjembatani siapapun aja, ya, siapapun aja untuk berpikir sehat, supaya setiap langkah orang itu menggunakan akal sehat. Akhirnya terjadilah kesejahteraan akal minimal, ya, di republik ini. Atau ada tujuan yang lain? Boleh jadi banget. Dia seringkali memprovokasi kok. Bahkan kemarin urusan jihad itu dia provokasi. Bayangkan dia ngomong tentang jihad. Siapa di kau? Dan dituduhkan, dialamatkan kepada orang yang dia benci, sebagai orang yang tidak paham arti dan makna jihad, sebagai orang yang menyelewengkan kalimat jihad. Padahal orang yang dituduhnya itu banyak yang muslim juga. Sementara Rocky siapa? Ayo, pernah nggak kita berpikir apa sebetulnya maksud dan tujuan Rocky? Pernah nggak? Lepas dari kemudian dia masuk Islam atau tidak, pada akhirnya lepas dari itu semua. Karena faktanya sampai detik ini pertanyaan dia selalu ngeles seperti apa yang ditanyakan oleh si bapak itu. Ini bentuk daripada kasih sayang saya kepada Rocky. Kenapa nggak secepatnya Anda nobatkan aja diri sebagai masuk Islam? Nggak salah, kalau ada yang menggoreng juga wajar. Kalau sudah punya iman kuat nggak bakalan goyah dengan gorengan, kan mestinya itu. Dedi itu ketika masuk Islam banyak yang menggoreng kok, masuk di jalan yang salah dan sebagainya, tapi kuat sampai detik ini memeluk agama Islam. Deddy Corbuzier tuh. Tapi kalau misal benar-benar imannya, ya, kepercayaannya sudah kuat, nggak bakalan ada narasi-narasi kemudian pembelaan dia tidak masuk. Nggak bakalan. Itu kan pembelaan Rocky. Itu kan pembelaan Rocky. Karena dia nggak mau masuk. Intinya seperti itu. Ayo mikir ayo. Apa sebetulnya maksud dan tujuan Rocky kira-kira? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bentuk daripada kasih sayang saya kepada Pak Rocky. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah cepat. Itu kan sudah ada yang ngomong tuh, pasti bakal langsung jadi mau balik. Waduh, udah. Masyarakat udah menstempel Anda sebagai ustadz sebelum masuk Islam. Bakal menjadi penceramah hebat, kondang. Wah, bakal mungkin nantinya seperti Abdul Somad mungkin ya. Gak jauh beda. Berapalah Pak Rocky, saya dukung Anda. Mudah-mudahan cepatnya taubat, mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.